Model pembelajaran Plan do Review merupakan salah satu pendekatan belajar yang berpusat pada anak. Dalam pendekatan itu, anak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya, mulai dari membuat perencanaan, plan, mengerjakan do, dan mengulas atau melaporkan kembali apa yang sudah dikerjakan oleh anak. Karakteristik pembelajaran yang berpusat pada anak. Menurut Masitoh, DKK 2005-28.5/8.6, pembelajaran yang berpusat pada anak memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Prakarsa kegiatan tumbuh kembang. 2. Anak memilih bahan-bahan dan memutuskan apa yang akan dikerjakan. 3. Anak mengekspresikan bahan-bahan secara aktif dengan seluruh inderanya. 4. Anak menemukan sebab akibat melalui pengalaman langsung dengan objek. 5. Anak mentransformasi dan menggabungkan bahan-bahan. 6. Anak menggunakan otot kasarnya. Prosedur pelaksanaan model pembelajaran Plan do Review. Nah, di model pembelajaran ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama, tahap merencanakan atau planning time. Kemudian ada tahap bekerja atau work time. Kemudian yang terakhir ada tahap recall. Untuk tahapan yang pertama, ada tahap merencanakan atau planning time. Nah, pada tahap ini anak itu diberikan kesempatan untuk membuat rencana dari kegiatan yang akan mereka lakukan nantinya. Misalnya menyediakan alat-alat bermain yang terdiri dari balok-balok kayu, model buah-buahan, alat-alat transportasi, buku-buku cerita, peralatan menggambar, dan macam-macam boneka. Itu disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak tersebut. Nah, dengan adanya perencanaan ini, anak itu akan terdorong rasa percaya dirinya gitu. Serta dia itu akan terasa terlibat dan berkonsentrasi pada permainan yang akan mereka lakukan nanti. Terdapat 3 langkah-langkah perencanaan. Yang pertama, menetapkan masalah yang ingin dipecahkan atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi, sebelum kegiatan bermain berlangsung gitu, ditetapkan dulu masalahnya, ditetapkan dulu tujuannya gitu. Kemudian, yang B, membayangkan serta mengantisipasi kegiatan yang akan dilakukan. Ini tuh berkaitan dengan skenario atau konsepan dalam sebuah kegiatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, ada mengekspresikan minat mereka terhadap sesuatu. Jadi, ini tuh muncul dari ide atau pikiran mereka terhadap minat yang mereka sukai terhadap sesuatu. Dalam tahap merencanakan ini, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam membuat perencanaan. Yang pertama, anak-anak mengelilingi area-area yang terdapat di dalam kelas dengan berpasangan. Kalau mereka menemukan area yang diminatinya, maka mereka dapat bermain. Jadi mereka itu menentukan dulu tempat yang akan mereka gunakan untuk bermain. Kemudian yang B, meja perencanaan dipenuhi dengan alat-alat yang akan digunakan dalam kegiatan. Anak dapat menyentuh alat-alat itu serta memilih untuk memainkannya. Nah, di meja ini guru itu menyimpan atau telah menata alat-alat yang akan digunakan oleh anak-anak. Kemudian nanti anak-anak akan memilih sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya.
Kemudian yang C, ada guru dan anak berpura-pura menjadi kereta api yang berkeliling dari area ke area untuk melihat bahan dan permainan yang mungkin dapat dipilih guru, dan anak dapat bergantian menjadi lokomotif. Nah, ini tuh dikerucutkan kembali ya, lebih ke contoh permainan yang dimainkan oleh anak dan guru. Ini tuh contohnya tentang kereta api. Jadi guru dan anak itu berpura-pura menjadi kereta api. Jadi mereka itu saling bergandengan gitu, mengelilingi area tersebut dan saling bergantian gitu menjadi lokomotifnya, menjadi bagian terdepan dari kereta api tersebut. Pada tahap ini, guru berperan untuk mendukung perencanaan anak. Maka guru hendaknya yang pertama memeriksa keyakinan mereka tentang perencanaan mereka serta gaya interaksi personal mereka. Jadi guru ini lebih meyakinkan atau lebih memeriksa kematangan tentang persiapan mereka. Kemudian yang B, membuat perencanaan dengan anak dalam suasana akrab. Tentunya guru ini akan berkomunikasi langsung dengan anak untuk membuat perencanaan, membuat planning terhadap kegiatan yang akan dilakukannya. Kemudian menyediakan bahan-bahan dan pengalaman-pengalaman untuk mempertahankan minat anak dalam tahap perencanaan. Nah, maksud dari bahan-bahan di sini tuh misalnya kita tuh memerlukan sebuah alat tentang tadi balok ataupun lain sebagainya. Nah, di sini tuh harus disediakan gitu, menyediakan bahan-bahan dan juga pengalamannya gitu, sehingga minat anak dalam tahap perencanaan ini tidak mudah gitu, tidak mudah pudar gitu. Kemudian yang D, bercakap-cakap dengan anak secara individual tentang rencana mereka. Ini tuh masih berkaitan dengan yang pertama tadi, yaitu dengan mengkomunikasikan kembali gitu, mengkomunikasikan kembali tentang kegiatan yang akan dilakukan. Nah, kemudian yang terakhir, mengantisipasi perubahan rencana mereka dari waktu ke waktu. Nah, di sini tuh merupakan pendukung yang sangat penting itu untuk mengantisipasi perubahan rencana, karena kan nantinya tuh takutnya udah bosan gitu ataupun apa, jadi harus benar-benar disiapkan gitu ya, dari mulai tadi mengerjakan tentang dan juga pengalaman yang dapat meyakinkan minat anak tersebut gitu. Tahap bekerja atau work time. Nah, setelah memilih kegiatan yang akan dilakukan anak, kemudian dikelompokkan berdasarkan kegiatan yang dipilih. Pada tahap ini, anak sudah mulai bekerja, bermain, atau memecahkan masalah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Guru mendampingi siswa, memberikan dukungan, dan siap memberikan bimbingan jika anak membutuhkan. Tertera pada tahapannya bahwasannya di sini anak sudah mulai bekerja gitu, sudah mulai bermain dengan teman-temannya dengan dampingan dari guru. Pada tahap ini, anak dapat melakukan yang pertama, anak terlibat dalam proses inisiatif, melaksanakan, memodifikasi, melengkapi, dan merubah rencana mereka. Nah, anak ini dapat memodifikasi, artinya dapat merubah kegiatan yang telah direncanakan, ataupun melengkapi jika kegiatan tersebut dirasa kurang puas, kurang menarik bagi anak. Kemudian, bermain dalam konteks sosial yang bervariasi. Maksudnya, bermain dengan teman sebaya dengan berbagai karakter yang anak miliki. Kemudian, terlibat dalam jenis permainan yang berbeda.
Jadi semua jenis permainan itu dapat dikuasai oleh anak, ataupun anak dapat mengenal berbagai permainan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, melakukan percakapan, melakukan komunikasi terhadap teman sebayanya gitu. Yang dilakukan guru untuk memotivasi anak, yaitu hendaknya guru yang pertama memeriksa keyakinan mereka terhadap perencanaan anak serta gaya interaksi personal mereka. Ini sama halnya dengan tahap yang pertama, yaitu tentang planning. Kemudian yang kedua, menyediakan ruang bekerja bagi anak. Akan dikatakan bahwa dalam tahap perencanaan itu telah disediakan berbagai fasilitas yang akan digunakan anak. Kemudian menemukan apa yang dilakukan anak. Nah, itu bisa ditemukannya dari alat-alat yang telah disediakan. Kemudian memilih anak untuk mengamati, mengumpulkan perspektif anak dan membuat perencanaan. Kemudian menawarkan kenyamanan serta hubungan pada anak. Kenyamanan ini sangat penting ya untuk keberlanjutan kegiatan atau main pada anak. Kemudian peran serta dalam permainan anak. Nah, diusahakan semua anak itu berperan dalam permainan tersebut. Kemudian ada bercakap-cakap dengan anak, artinya berkomunikasi dengan anak, saling menanyakan gitu, saling bertanya. Kemudian mendorong pemecahan masalah anak. Selanjutnya, menilai interaksi yang terjadi selama peristiwa itu berlangsung. Nah, ini tuh memang tugas guru ya, mengamati, kemudian nantinya itu menilai bahwa interaksi anak A ini sangat baik dibandingkan dengan anak B. Nah, setelah itu tuh mencatat hasil pengamatan pada anak. Hasil yang telah diamati oleh guru itu kemudian dicatat. Terakhir, melaksanakan tahap bekerja ini sampai selesai, sampai waktu yang telah ditentukan oleh guru pada hari tersebut. Tahap yang terakhir adalah tahap recall. Tahap ini bisa kita sebut dengan evaluasi. Nah, setelah anak-anak selesai melakukan aktivitasnya, setelah selesai melakukan kegiatannya, mereka ini kemudian diberi kesempatan untuk mengungkapkan pengalamannya secara langsung di depan teman-temannya. Nah, pada tahap ini juga guru itu berusaha agar anak-anak mengungkapkan perasaannya dengan tepat. Anak-anak ini akan menceritakan perasaannya, menceritakan pengalamannya tentang permainan yang telah mereka mainkan gitu. Nah, hal-hal yang dilakukan anak ada mengembangkan kemampuan berbicara tentang rasa yang telah dilewati. Nah, di sini aspek bahasa ya. Jadi mereka itu akan berbicara gitu, akan mengungkapkan pengalamannya terhadap pengalaman yang telah mereka lewati. Kemudian memilih pengalaman yang akan diungkapkan. Ini masih berkaitan juga ya teman-teman. Kemudian yang C, membangun pemahaman mereka sendiri tentang apa yang telah dilakukan. Telah melakukan apa nih pada kegiatan yang dilakukannya. Kemudian mengungkapkannya pengalaman dengan cara beragam. Karena kita tahu bahwasannya anak-anak itu berbeda gitu, setiap anak itu berbeda, jadi mempunyai cara untuk mengungkapkannya gitu. Pengaruh strategi plan do it review terhadap activity learning anak usia dini. Menurut artikel yang berjudul Developing and Enhancing Skill oleh Edelstein 2003, bahwa anak yang diberi kesempatan untuk merencanakan dan merefleksikan kegiatannya sendiri sebenarnya memberikan yang jauh lebih baik bagi seluruh aspek perkembangannya. Bahasan yang selanjutnya tentang
pengaruh strategi Plan do Review atau disingkat dengan PDR terhadap kemampuan bekerja sama anak usia dini. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya, kita perlu memahami terlebih dahulu kemampuan bekerja sama. Nah, kemampuan bekerja sama ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok atau bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, bekerja sama ini memberikan pengaruh kepada anak untuk saling membantu, berbagi, dan juga bertanggung jawab. Menurut Johnson, dia menyatakan bahwa pembelajaran kerjasama ini dapat didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, termasuk di dalamnya struktur 5 unsur pokok. 5 unsur pokok itu yang mana sih? Nah, unsur pokok tersebut yaitu saling ketergantungan, positif, tanggung jawab, individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses kelompok. Jadi pada intinya dalam kerjasama ini dibutuhkan suatu pengertian gitu dari setiap individu, karena kan kelompok itu terdiri dari berbagai individu, jadi harus saling memahami. Kemudian di dalam kerjasama ini juga akan memberikan suatu ide pokok terhadap kegiatan yang akan mereka diskusikan, terhadap kegiatan yang akan mereka selesaikan.